bagaimana makhluk hidup dapat saling berkaitan? Yang lainnya silakan. Karena adanya ketergantungan antar makhluk hidup. Ya, karena adanya ketergantungan antar Makhluk hidup. Pertanyaan kedua, jawabannya barusan sudah betul ya. Pertanyaan kedua, bagaimana makhluk hidup mendapatkan energi? Ya Bu, Ya, Wildan. adanya proses makanan dan dimakan. Ya, bahwa makhluk hidup itu memperoleh energi karena adanya proses makan dan Dimakan. Pertanyaan terakhir, bagaimana hubungan makhluk hidup dan hewan dalam sebuah ekosistem? Dalam suatu ekosistem itu hubungannya seperti apa? Saya Bu, tanaman sebagai makanan dan sumber energi bagi hewan. Dan sumber energi bagi hewan. Ya, hubungannya berarti antara tumbuhan dengan hewan itu dalam ekosistem. Makanan itu, tumbuhan itu berperan sebagai makanan ya untuk dijadikan sumber energi bagi hewan. Ya, betul. Nah, berdasarkan pertanyaan yang sudah diberikan barusan, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama menjelaskan peran setiap komponen dalam suatu ekosistem. Nanti kalian setelah belajar akan mempelajari peran produsen apa, peran itu ada apa lagi? Konsumen, kemudian ekosistem. Kemudian yang kedua menganalisis hubungan makhluk hidup dengan apa? Hubungan makhluk hidup atau hubungan makan dan dimakan makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Kemudian yang ketiga, nanti setelah kalian belajar mengenai rantai makanan, dalam kelompok kalian akan belajar membuat diagram rantai makanan sederhana. Ya, yang berbeda tiap kelompoknya nanti berbeda ekosistemnya. Kemudian yang keempat, yang terakhir ya, menjelaskan dampak yang terjadi jika salah satu komponen dalam rantai makanan itu menghilang. Dampaknya seperti apa? Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang Ibu mau mengecek semangat kalian dulu ya. Tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Aha aha ma, aha aha man, aha aha semangat. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Semangat. Tepuk empat. Konsentrasi. Tepuk lima. Siap belajar. Sudah siap belajarnya? Sudah. Nah, sekarang Ibu mau menayangkan video pembelajaran mengenai rantai makanan. Nanti kalian simak ya, kalian pahami apa yang disampaikan di video yang nanti Ibu tayangkan. Tani berjalan ke sawahnya untuk menanam padi. Dengan penuh semangat, ia menyiapkan bibit-bibit padi dan menanamnya dengan hati-hati di tanah yang subur. Setiap hari, ia merawat padinya, menyirami dan membersihkan gurma agar tumbuh subur dan sehat. Musim tanam berjalan lancar, dan padi mulai menghijau, menunjukkan tanda-tanda akan segera siap dipanen. Namun, suatu malam, datanglah segerombolan tikus. Mereka keluar dari sarang dan mulai memakan padi yang telah susah payah dirawat oleh Pak Tani. Tikus itu merusak sebagian besar tanaman, membuat Pak Tani merasa khawatir. Tapi alam memiliki cara untuk menjaga keseimbangannya. Ketika si tikus itu sudah kenyang, ia kemudian pergi. Namun di tengah perjalanan muncul seekor ular dari semak-semak. Ular itu mengejar si tikus dan memakannya. Setelah selesai memakan tikus, si ular melanjutkan perjalanannya. Tak lama kemudian, seekor elang besar melayang di atas langit. Ia melihat ular yang sedang bergerak lambat karena sudah kenyang. Ia kemudian terbang rendah dan memangsa
ular tersebut. Namun, pada suatu hari, datanglah seorang pemburu. Ketika melihat elang terbang di langit, ia mengarahkan senapannya dan menembak elang tersebut hingga jatuh ke tanah. Elang itu mati, dan tubuhnya perlahan-lahan membusuk. Beberapa hari kemudian, hewan-hewan pengurai seperti cacing datang. Mereka mulai bekerja menguraikan tubuh elang yang mati. Cacing-cacing dan mikroorganisme lainnya memakan sisa-sisa tubuh elang, mengubahnya menjadi humus yang kaya nutrisi. Hasil penguraian itu membuat tanah di sekitarnya menjadi subur. Berkat tanah yang semakin subur, tanaman di sawah Pak Tani menjadi tumbuh subur dan menghijau. Pak Tani pun tersenyum, menyadari bahwa semua bagian dari ekosistem, dari tikus, ular, elang, hingga cacing, memiliki perannya masing-masing dalam menjaga keseimbangan alam di sawahnya. Dengan suburnya tanah, Pak Tani kembali menanam padi, dan kehidupan di sawah pun terus berputar. Ya, gimana videonya? Seru tidak? Seru. Sudah dapat disimak? Sudah. Sekarang Ibu mau tanya ya mengenai video yang sudah ditayangkan. Yang pertama, ada hewan apa saja tadi di video? Yang pertama apa? Tikus, ular, elang, cacing. Hewannya. Yang pertama apa ulang? Ada Tikus, ular, elang, cacing. Ada yang bisa menceritakan kembali tidak mengenai video yang sudah ditayangkan? Ya boleh. Ya. Pada suatu hari, Pak Petani berangkat ke sawah. Pak Petani itu menyiapkan bibit padi yang akan ditanam. Lalu, bibit padi itu ditanamkan ke tanah yang subur. Padi itu pun terus sudah menghijau. Sudah itu, Pak Petani pun pulang. Saat beberapa hari kemudian, padi sudah tumbuh besar dan sudah matang. Lalu ada rombongan tikus keluar dari sarang memakan padi petani itu. Dan tikus itu sudah kekenyangan. Lalu tikus itu berjalan. Lalu ada ular keluar dari semak-semak. Lalu ular itu pun memakan tikus itu. Lalu saat ular sudah di tengah perjalanan, ada elang yang terbang melayang di atas langit. Lalu elang itu pun memakan ular itu. Sesaat beberapa hari kemudian, ada seekor elang itu melayang lagi di langit, dimakannya ular. Lalu ada seorang pemburu yang membunuh elang itu. Lalu elang itu pun mati dan tubuhnya membusuk. Lalu ada cacing yang menguraikan badan si elang itu dan menjadi tanah yang subur. Tepuk tangan buat Mutiara. Apresiasi. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Pertanyaan kedua, fokus ya. Apa yang dapat kalian simak mengenai isi video? Bu, yang dapat saya simak yaitu adanya proses makan dan makan atau makhluk hidup yang terjadi di sawah. Ya, kan adanya apa? Proses Makan dan dimakan. makan dan dimakan antar makhluk hidup yang terjadi di sawah. Pertanyaan ketiga, kenapa elang memakan ular? Bu, Ya, ini boleh. karena elang sumber energi atau makanan. Karena elang sebagai sumber, karena ular sebagai sumber energi atau makanan bagi elang. Kemudian, kenapa elang yang sudah mati dapat menyuburkan tanah? Bu, karena elang yang mati tubuhnya akan diuraikan oleh cacing yang diubah menjadi nutrisi. Ya, akan diuraikan oleh cacing dan nantinya akan Menjadi nutrisi. diubah menjadi nutrisi sehingga tanahnya itu akan subur untuk tanaman. Ya, sudah paham mengenai video? Nah, di sini Ibu
dimakan oleh siap. Ini contoh yang tadi yang barusan disebutkan. Nah, di sini ada peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Perannya ada 3. Yang pertama ada produsen, yang kedua konsumen, yang ketiga. Nah, di sini konsumen dibagi menjadi 3, ya. Nah, ada konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, kemudian konsumen tingkat 3. Nah, dalam rantai makanan dimulainya dari produsen, kemudian ada konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, dan disebut pengurai. Nah, ini penjelasan mengenai produsen, bahwa produsen itu adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Seperti apa contohnya tuh? Tumbuhan hijau yang berfotosintesis menggunakan cahaya matahari. Lanjut. Di sini ada konsumen. Konsumen adalah, coba baca apa? Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanan sendiri sehingga harus memakan makhluk hidup lain untuk mendapatkan energi. Kalau konsumen itu tidak bisa atau tidak dapat menghasilkan makanan sendiri, berarti nanti konsumen itu menghasilkan makanannya dari produsen. Nah, di sini ada konsumen tingkat 1 atau disebut dengan konsumen primer. Ini apa? Konsumen tingkat pertama atau ke-1 biasanya pemakan tumbuhan. Apa hewan pemakan tumbuhan? Herbivora. Contohnya seperti kambing, sapi, belalang, atau kucing. Itu konsumen tingkat pertama. Kemudian ada konsumen tingkat kedua, sekunder. Apa? Konsumen kedua apa artinya? Konsumen kedua yang mendapatkan sumber energi atau makanan dari konsumen pertama. Contohnya makhluk hidup yang termasuk karnivora seperti ular. Konsumen kedua itu mendapatkan sumber energi atau makanannya dari konsumen pertama. Konsumen tingkat kedua memperoleh makanan dari konsumen tingkat pertama. Contohnya apa? Tingkat kedua, ya, hewan yang termasuk karnivora atau pemakan daging. Contohnya dari video tadi apa? Ular. Lanjut. Ada konsumen tingkat 3 atau disebut dengan tersier. Artinya apa? Konsumen yang mendapatkan sumber energi dengan memakan konsumen kedua. Contohnya ya, karnivora atau pemakan daging yang berasal dari punya memakan herbivora atau memakan tumbuhan, misalnya elang, singa, buaya. Konsumen tingkat ketiga itu memperoleh makanannya dari konsumen tingkat kedua. Contohnya apa dari video yang tadi? Elang, ya, elang memperoleh energi dari apa? Hewan apa? Yang dimakan elang. Ular termasuk konsumen tingkat kedua. Nah, yang terakhir komponen rantai makannya ada dekomposer. Dekomposer ini adalah pengurai seperti jamur dan bakteri, atau kalau yang di video tadi cacing yang memakan sisa makhluk hidup mati. Betul kan? Tadi cacing memakan sisa apa? Elang kan? Daging elangnya karena elangnya sudah mati, lalu menguraikannya menjadi zat yang berguna bagi makanan. Disebut dengan dekomposer.
sudah membagi kalian menjadi 5 kelompok. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan terakhir kelompok 5. Ibu membagi kelompoknya berdasarkan hasil asesmen yang sudah dilakukan di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang ibu mau membagikan dulu lembar kerja yang harus kalian kerjakan bersama kelompoknya. Nanti ibu jelaskan langkah-langkahnya. Nanti dikerjakan, nanti dijelaskan dulu sama ibu. Sudah kebagian semua kelompoknya? Sudah. Ibu pinjam dulu punya kelompok 2 ya. Kelompok 2 tentang ekosistem laut ya. Tiap kelompok sudah dapat 1 lembar karton sudah? Sudah. Ibu jelaskan ya. Untuk perintahnya masih sama. Ya, tiap kelompok hanya saja berbeda permasalahan yang ada di LKPD-nya. Misalkan kelompok 2 itu tentang laut. Orientasi masalahnya laut yang terancam. Di lautan yang luas dan dalam, semua makhluk hidup saling bergantung satu sama lain. Fitoplankton dan alga menjadi sumber makanan bagi ikan-ikan kecil. Dan ikan-ikan kecil dimakan oleh ikan yang lebih besar. Contohnya hiu atau mamalia laut. Namun, akhir-akhir ini sering terjadi pencemaran limbah industri dan penangkapan ikan secara berlebihan. Nah, ada pertanyaannya. Menurut kalian, apa yang akan terjadi jika tumbuhan dan hewan di laut tersebut musnah karena peristiwa itu? Nah, bagaimana dampaknya terhadap rantai makanan yang ada di ekosistem laut? Jadi kalau ada pencemaran limbah dan penangkapan ikan yang berlebihan, apa yang terjadi pada rantai makanan di laut? Dampaknya seperti apa? Nanti kalian jawab. Yang hutan juga ada. Kalau yang hutan contohnya kebakaran hutan. Yang sungai pencemaran limbah rumah tangga ya. Nah, itu dijawab. Nah, ini ada perintahnya. Diskusikan dan tuliskan nama-nama hewan tumbuhan yang ada di ekosistem laut. Ya, nanti kalian tempelkan gambar yang sudah ibu sediakan ya, mana yang termasuk ekosistem laut ya. Nanti kalian susun menjadi sebuah rantai makanan. Nanti di akhirnya kalian tambahkan keterangan singkat tentang peran masing-masing komponen. Produsennya yang mana, konsumennya yang
bawah di sana. Di sana. Waktu pengerjaannya 10 menit. Kasih nama ya, boleh. Kalau sudah menempelnya, langsung jawab pertanyaan yang ada di AKPD-nya ya. Dampaknya, dampak pencemarannya itu kalau terjadi, dampaknya seperti apa terhadap ekosistem. Kemudian jika salah satu komponen rantai makanan hilang, apa yang terjadi?
perwakilan, karena kalau semua terlalu banyak. Suaranya yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami yang mengenai ekosistem sungai. Nah, itu hasil dari kelompok 1 ya, rantai makanan yang terjadi di ekosistem sungai. Silakan disampaikan. Ada Yang pertama apa? ada produsen yang disebut juga ada tumbuhan air, yang kedua ada ikan disebut konsumen tingkat 1, yang ketiga ada bangau yang disebut konsumen tingkat 2, yang keempat ada buaya disebut juga konsumen tingkat 3, yang terakhir ada dekomposer kemurai. Dekomposer atau kemurai disebut juga jamur. Penjelasannya dampak yang terjadi dari pencemaran. Kemudian jika salah satu komponen hilang, apa yang terjadi? Silakan dijelaskan. Pembuangan limbah rumah tangga dan limbah pabrik akan berdampak buruk terhadap ekosistem sungai. Ekosistem sungai akan terganggu, termasuk rantai makanannya. Misalnya, jika tumbuhan air tidak ada, maka konsumen 1 tidak akan memperoleh sumber energi. Ya, bagus ya. Kita kasih apresiasi dulu ya buat Mutiara. Sebentar, sebelumnya ada yang ditanyakan dulu tidak? Ya, boleh ya. Dari kelompok berapa ya? Kelompok 4. Sok. Apa dampak dari Yang keras suaranya. terhadap ekosistem sungai? Mencemari air dan merusak ekosistem yang ada di sungai. Kenapa? Dapat mencemari air dan merusak ekosistem yang ada di Sungai. Kelompok 4 sudah puas dengan jawabannya? Sudah. Ada lagi? Tidak? Sudah tutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita kasih apresiasi dulu ya. Tepuk apresiasi. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Ya. Adit sudah paham dari penjelasan dari kelompok 1 ya. Lanjut ke kelompok 2. Kelompok 2 tentang ekosistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai ekosistem laut. Di sini ada tumbuhan air, bisa disebut juga dengan produsen. Terus itu ada fitoplankton, bisa disebut juga dengan konsumen tingkat 1. Terus itu ada ikan kecil, disebut juga dengan konsumen tingkat 2. Terus itu ada ikan sedang, bisa disebut dengan konsumen tingkat 3. Terus itu ada ikan besar, disebut dengan konsumen tingkat 4. Terus itu ada bumi, bisa disebut dengan dekomposer. Silakan dijelaskan penjelasan mengenai dampak. Dampak yang terjadi karena pencemaran limbah industri dan penangkapan ikan berlebihan di laut, yaitu terjadinya kerusakan ekosistem laut, termasuk rusaknya rantai makanan. Misalnya jika salah satu komponen rantai makanan hilang, contohnya iga tumbuhan air, maka konsumen akan musnah.
Nah, karena sudah memperoleh makanan bagi tukun seterusnya. Ada yang ingin ditanyakan ke kelompok 2? Boleh kelompok 3, Ridwan. Apa makanan utama di dalam ekosistem laut? Pertanyaannya apa makanan utama dalam ekosistem laut? Silakan dijawab. Makanan utama yang ada di ekosistem laut yaitu fitoplankton dan zooplankton. Bisa juga dari tumbuhan air lainnya. Ridwan, sudah puas kelompok 3? Puas? Silakan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentuk apresiasi. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi. Yang pertama, tumbuhan air yang bisa disebut produsen. Yang kedua, ada ikan yang disebut dengan konsumen pertama. Ada juga bangau disebut dengan konsumen kedua. Dan juga buaya disebut konsumen ketiga. Dan ada juga bakteri jamur yang disebut pengurai. Ya, sekarang kelompok berapa ini? Kelompok 3. Jelaskan dampak yang terjadi jika terjadi apa? Pencemaran air di sungai dari limbah dan dampaknya dari hilangnya salah satu komponen di dalam suatu ekosistem di sungai. Silakan disampaikan. Jika tumbuhan dan hewan tersebut musnah karena adanya pembuangan limbah ke sungai, maka rantai makanan akan rusak dan terjadi ketidakseimbang ekosistem. Misalnya jika ikan musnah, maka bangau tidak dapat memperoleh ikan sebagai makanannya. Mana? Ada yang ingin ditanyakan tidak? Kelompok 3 tentang ekosistem sungai. Ya, dari kelompok 5 dulu. Apa yang terjadi jika tumbuhan air hilang dari ekosistem sungai? Apa yang terjadi jika tumbuhan air hilang dari ekosistem sungai? Silakan dijawab oleh Alisa atau Tea? Tea, silakan jawab Tea. Rantai makanan akan terganggu dan hilang karena sumber makanan bagi ikan dan hewan lainnya rusak. Ya, rantai makanan akan terganggu karena sumber makanannya yaitu tumbuhannya yang hilangnya. Karena sumber makanan bagi hewan lainnya rusak atau hilang, berarti rantai makanannya juga akan terganggu. Ada lagi? Tidak? Kalau tidak ada, silakan kelompok 3 tutup presentasinya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk apresiasi. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Kelompok 4.
manusia. Yang terakhir ada jamur bisa disebut penguraian atau dekomposer. Komposernya berupa silakan dijelaskan dulu dampaknya. Jika terjadi kebakaran hutan dan penebangan pohon secara liar, mulai akan meningkatnya kematian hewan dan tumbuhan karena sumber makanannya musnah. Contohnya, jika terjadi kebakaran hutan, tumbuhan akan musnah sehingga konsumen satu akan kehilangan sumber makanan. Ya, udah ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Apa yang dimaksud dengan ekosistem hutan? Apa yang dimaksud dengan ekosistem? Ekosistem hutan adalah tempat berbagai tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya untuk bertahan, saling berinteraksi dan saling membutuhkan untuk bertahan hidup dan menjaga keseimbangan. Udah puas kelompok 2 dengan jawabannya? Silakan duduk. Salam ya dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk apresiasi. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren, wow, keren. Yang terakhir kelompok 5. Ayo kelompok 5 dengan siapa? Sama siapa yang bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelas 5 akan menyampaikan hasil diskusi mengenai ekosistem hutan. Yang pertama ada rumput atau juga bisa disebut dengan produsen. Lalu yang kedua ada kelinci atau konsumen tingkat 1. Dan yang ketiga ada konsumen tingkat 2. Dan yang keempat ada harimau konsumen tingkat 3. Dan yang terakhir adalah jamur atau juga disebut dekomposer. Dampak dari penebangan liar dan kebakaran hutan terhadap makanan yang ada di ekosistem hutan yaitu menyebabkan terputusnya rantai makanan. Misalnya, jika tumbuhan habis, maka kelinci tidak memperoleh makanan. Udah? Ada yang ingin ditanyakan di kelompok 5? Boleh maksudnya? Komponen apa saja contoh makhluk hidup yang ada di hutan dan hewan apa yang berperan sebagai konsumen tingkat 1? Makhluk hidup yang ada di hutan, tumbuhan atau rumput, kelinci, serigala, harimau, dan hewan yang berperan sebagai konsumen tingkat 1 yaitu kelinci. Ada lagi? Atau mau diperjelas lagi oleh kelompok 5 jawabannya? Silakan Sultan. Silakan. Boleh dibantu? Boleh dibantu. Yang bagusan nggak bisa diperjelas lagi aja kok sama Sultan. Jawabannya. Makhluk hidup yang ada di hutan, tumbuhan atau rumput, kelinci, serigala, harimau, dan hewan yang berperan sebagai konsumen tingkat 1 yaitu kelinci. Oh, ya. Tingkat 1-nya apa? Kelinci. Udah jelas? Ada lagi? Ada? Nah, silakan ditutup. Sekian. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk apresiasi. Kasih W.
memberikan penilaian ya. Ternyata setelah kalian belajar mengenai rantai makanan, kemudian mendiskusikan sampai mempresentasikan, kalian sudah mampu memahami peran setiap komponen dalam sebuah ekosistem. Kemudian kalian juga sudah mampu mengetahui hubungan makan dan dimakan antara makhluk hidup, menjelaskan dampak yang terjadi jika salah satu komponen hilang. Kalian sudah mampu ya mengerti keempat tujuan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, Ibu mau memberikan penguatan materi dulu ya, bahwa rantai makanan itu proses makan dan dimakan. Contohnya tadi di ekosistem sawah ada apa? Tadi dimakan oleh tikus, dimakan oleh ular, dimakan oleh elang, dimakan oleh cacing, yang ketika ulang berarti diuraikan oleh cacing, yang hasilnya akan memberikan atau mengubah menjadi nutrisi ke tanah agar tumbuhan atau tanaman bisa subur. Sudah paham mengenai apa yang sudah kita pelajari hari ini? Sudah paham? Sudah. Sebelumnya Ibu mau mengecek semangat kalian dulu ya. Tepuk semangat. Dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Kompak lagi, lebih kompak lagi. Tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Sebelum dilanjutkan ke soal evaluasi, kita simpulkan dulu materi hari ini. Bahwa apa? Rantai makanan itu adalah proses makan dan dimakan. Atau sebelum Ibu ada yang ingin menyimpulkan dulu? Boleh. Rantai makanan itu apa? Peristiwa makan dimakan antar makhluk hidup dimulai dari produsen, konsumen, dan komposer. Ada yang ingin menambahkan lagi? Boleh dulu. Peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup dimulai dari produsen yang dimakan oleh konsumen berikutnya, kemudian konsumen dan seterusnya hingga konsumen puncak serta diakhiri di komposer yang mengembalikan nutrisi ke lingkungan. Ya. Intinya bahwa rantai makanan itu apa? Peristiwa makan dan dimakan, dimulai dari produsen, kemudian konsumen dan dekomposer atau pemulai. Itu inti dari pembelajaran kita hari ini. Anak-anak, Ibu lanjut ya. Pembelajaran kita hari ini menyenangkan tidak? Menyenangkan. Tidak. Menyenangkan.
Udah beres? Kalau udah silakan kumpulkan di satu orang saja. Kami sampai aja satu orang. Udah beres? Udah beres? Di satu orang aja ngumpulin. Nggak bisa dibagi di kelompok, dimuliakan aja. Udah? Udah semua?